Sahabat SCP, selamat datang di kawasan Lopula yang saya pernah dari sini juga beberapa kali, sering sih gitu ya. Ini adalah kawasan konservasi alam yang memang dilestarikan untuk orang bisa jalan-jalan gitu ya, menikmati suasana hutan, kadang petik jamur, belajar tentang tanaman dan sebagainya. Cerah gitu ya, matahari bersinar terang, burung berkicau senang, langitnya biru tidak berawan, dan kalau Anda mendengar di background sana ada musik gitu ya, memang sekarang ini sedang ada sebuah event yang diselenggarakan oleh asosiasi hal-hal yang berhubungan dengan alam gitu ya. Jadi mereka hari ini mengadakan hari bunga Kian Aifa. Jadi mereka menyediakan 2 tour guide yang menjelaskan tentang berbagai macam bunga-bunga liar yang sudah tumbuh mulai sekitar awal Mei gitu ya. Dan suasananya cukup ramai. Belum terlalu rame sih gitu ya, karena kan rombongannya masih banyak yang jalan-jalan ke dalam hutan. Dan dari sini kita akan bahas topik yang menurut saya cukup menarik untuk kita bicarakan. Jika Anda menyukai hal-hal yang berhubungan dengan alam, dengan petualangan di alam bebas, tinggal di hutan, mengamati bagaimana orang itu bertahan hidup gitu ya, di tengah situasi yang terbatas, maka mungkin sosok yang bernama Bear Grylls bukanlah nama yang asing di benak Anda gitu ya. Ada juga nama-nama lain, dan Bear Grylls ini punya satu beberapa program sih gitu ya. Kalau anda di Discovery Channel, ada juga di National Geographic. Jadi dia akan menunjukkan bagaimana orang bisa survive di hutan, survive di padang gurun, survive di daerah kutub yang cukup dingin gitu ya. Bagaimana bisa menemukan makanan-makanan yang dapat dipakai untuk bertahan hidup, kira-kira demikian. Jadi profilnya gitu ya adalah orang yang suka berpetualang, sepertinya tidak punya rasa takut begitu. Tetapi menariknya adalah dia pernah berkata bahwa saya itu bukanlah orang yang pemberani, tetapi saya belajar untuk menggunakan situasi ketakutan yang dihadapinya itu untuk menempa dirinya. Menurut cukup menarik gitu ya pernyataannya, sebagai sosok yang dianggap cukup menginspirasi orang untuk punya keberanian, tapi justru dia itu juga punya rasa takut. Tapi dari rasa takut itu justru dia belajar untuk mengembangkan dirinya. Memang apa sih yang kita mau bicarakan gitu ya? Nah itu yang akan kita lanjutkan. Situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang buruk itu tergantung gitu ya. Kita bisa manfaatkan situasi itu untuk belajar hal yang baru. Kita bisa belajar bagaimana bersikap, bagaimana berkata-kata, bagaimana mengambil keputusan gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan situasi yang seperti itu belajar. Tetapi juga ada situasi-situasi di mana situasi yang buruk itu justru membuat kita ini stres, tidak bisa berpikir gitu ya. Dan ini menjadi satu hal yang kita mesti belajar. Nah, kalau kita bicara situasi yang baik gitu ya, itu kadang-kadang membuat kita itu terlena sehingga tidak benar-benar bisa belajar dari situasi yang baik itu. Nah, ada sebuah pertanyaan yang masuk di Quora yang menanyakan demikian. Apa yang dilakukan gitu ya? Apa yang Anda lakukan saat mendapatkan nilai yang baik? Menurut saya ini ada seperti yang cukup menarik, karena biasanya orang bertanya, apa yang Anda lakukan kalau nilai Anda buruk? Kira-kira demikian. Buat saya ini adalah jenis pertanyaan yang out of the box gitu ya. Model pertanyaan yang kritis, model pertanyaan yang menurut saya bisa memicu orang untuk belajar dan mengembangkan diri. Dan itu yang akan kita bahas. Semoga bisa menolong saudara semua. Di kawasan Lopula orang bisa barbekyuan begitu, dan mereka menyediakan kayu gitu ya. Ini kayu
spesial gitu ya, karena diambil dari sebuah pohon yang dalam bahasa lokal namanya pohon koifu gitu ya. Nah, kalau Anda perhatikan ini kayunya ini gitu ya, perhatikan kulit batangnya ini berwarna putih keperakan begitu. Baunya khas gitu ya, baunya khas. Ini adalah pohon nasional di Finlandia, dan uniknya kayu pohon ini itu dalam kondisi lembab pun bisa dibakar. Juga dari pohon ini juga orang mengekstraksi litol yang dipakai untuk terkait dengan kesehatan gigi. Nah, gitu ya. Jadi ya ini memang kayu yang cukup spesial. Nah, ketika orang mendapatkan nilai yang buruk, biasanya gitu ya, ada yang mulai duduk terus mikir gitu. Kenapa ya nilai saya buruk? Kenapa ya kok bisa enggak sesuai dengan harapan gitu. Nah, kira-kira gitu ya, kalau Anda mendapatkan nilai yang buruk gitu ya, apa yang Anda akan lakukan? Dan sepertinya ketika orang itu mau duduk dan memikirkan dengan baik gitu ya, situasi-situasi ini bisa mencerahkan, bisa memberikan satu inspirasi gitu ya, karena ada banyak hal gitu ya yang terbuka gitu ya ketika seseorang itu masuk dalam situasi yang tidak nyaman. Ini membuat orang harusnya juga belajar gitu ya. Nah, jadi saya pikir kadang ada baiknya juga gitu ya. Nah, saya punya seorang teman gitu ya, seorang teman yang kami berteman baik di waktu kuliah, dan dia berkata begini, "Han, aku ini mahasiswa segala IP," dia bilang demikian. Kok bisa gitu ya? Karena dia pernah mencapai IP lebih dari 3, pernah mencapai IP 2 sekian, dan pernah mencapai 1, sekian. Dia bilang bahwa saya belajar banyak dari situasi itu, dan saya merasa berhak gitu ya untuk menguatkan orang, untuk menguatkan teman, untuk menguatkan sahabat gitu ya yang mengalami situasi terpuruk gara-gara mendapatkan IP yang rendah, karena saya pernah berada di posisi seperti itu. Saya melihat bahwa pandangannya cukup positif, dan memang dia orang cukup positif. Ini menjadi satu yang cukup menarik menurut saya. Nah, sekarang gitu ya, pertanyaannya sekarang begini, kalau meraih nilai yang baik gitu ya, itu dalam observasi saya gitu ya, sangat jarang orang itu kemudian duduk untuk mengevaluasinya. Nah, bagaimana dengan Anda? Nah, ini adalah area yang dapat dipakai gitu ya untuk barbekyuan. Mereka membuatnya dari batu yang dikasih kayak keranjang begini, kemudian nanti taruh kayu di sini, kemudian nyalakan apinya, kemudian ya bisa barbekyuan. Dan mereka menggunakan ini gitu ya, batang kayu, nanti pakai sosis biasanya di sini, kemudian ya tinggal dibakar gitu ya, taruh di mana seperti itu. Dan itu yang mereka kerjakan ketika orang-orang di Finlandia, orang lokal, mereka berjalan-jalan di hutan dan menemukan tempat untuk barbekyuan. Biasanya mereka akan langsung, ayo kita barbekyuan, karena udah menyiapkan makanan sebelumnya. Saya pribadi memikirkan kalau saya mendapatkan nilai yang baik dalam sebuah mata kuliah misalnya, maka saya akan duduk dan memikirkan hal apa yang membuat nilai itu menjadi lebih baik gitu ya. Nah, ini adalah sebuah strategi sebenarnya untuk bisa mempertahankan performa. Artinya pada waktu orang itu nilainya buruk, maka dia duduk untuk melakukan perbaikan. Kira-kira bagaimana dia bisa memperbaiki nilainya, kira-kira demikian. Tapi kalau nilainya itu membaik gitu ya, maka seharusnya orang itu juga duduk gitu ya untuk bisa memikirkan strategi mempertahankan nilai yang diperolehnya. Jadi setiap mata kuliah itu ada karakter tertentu gitu ya, yang mungkin menjadi sebuah catatan terkait dengan cara belajarnya. Misalnya untuk mata kuliah dasar gitu ya, ada tips tertentu gitu ya yang cocok buat saya pribadi, dan
ketika saya menemukan itu, maka saya akan menggunakan itu untuk mata kuliah dasar. Kalau mata kuliahnya berhubungan hal yang sifatnya praktikal gitu, maka cara belajar juga pasti akan berbeda. Jadi menjadi satu hal yang menjadi sebuah strategi yang dapat dipakai untuk mempertahankan performa, mempertahankan IP misalnya, supaya tidak turun banyak atau malah bisa naik, kira-kira demikian, sehingga orang itu perlu melihat gitu ya, apa sih perubahan-perubahan apa yang sudah dikerjakan dan itu berdampak. Kalau dikerjakan dampaknya negatif, berarti kita tahu gitu ya. Tapi dikerjakan dampaknya positif, kalau kita itu duduk mau memikirkannya, maka kita akan mendapatkan gitu ya sebuah masukan yang berharga. Mungkin gitu ya, mungkin mengubah gaya belajar. Gaya belajar yang dulunya modelnya SKS dianggap lebih baik, terus mengubah gaya belajarnya, belajar dengan teratur, ternyata performa lebih baik. Nah, itu adalah sebuah tanda tertentu gitu. Atau mengubah lokasi belajarnya. Ada orang yang dulu belajarnya di rumah, tetapi karena mungkin suasananya rame, tidak bisa konsentrasi, tetangganya bengkel motor misalnya, itu menyulitkan dia untuk konsentrasi, maka pindahlah dia belajar di perpustakaan, belajar di rumah temannya yang lebih terkonsentrasi situasinya gitu. Atau belajar di waktu yang berbeda. Biasanya belajarnya malam gitu ya, jam 11 ke atas baru malam baru belajar, sampai jam 1 jam 2 pagi gitu baru istirahat, terus diganti belajarnya lebih dicepat-cepat, misalnya mulai belajarnya jam 6 sore setelah makan dan sebagainya. Atau menambahkan belajar sendiri atau belajar kelompok. Ini juga sebuah perubahan-perubahan yang mungkin terjadi, yang bisa mempengaruhi mungkin nilai Anda menjadi lebih baik lagi. Dan ya sekali lagi, kalau kita tidak duduk untuk memikirkannya gitu ya, kita tidak pernah tahu bahwa ada perubahan yang membuat performa kita itu membaik. Tanaman ini dikenal dengan nama Punaheruka, yang di dalam bahasa Inggris dikenal sebagai nama red currant. Warnanya memang merah gitu ya, rasanya kecut gitu, dan cukup populer dimakan bersama dengan yogurt. Biasanya orang-orang tanam di rumah gitu ya, dan termasuk salah satu jenis beri-berian yang cukup populer di kalangan orang lokal. Nah, kita lanjutkan. Kalau nilai Anda itu membaik, IP Anda membaik, tadi sama kan, apakah ada perubahan terkait dengan gaya belajar, lokasi dan sebagainya? Atau gitu ya, ada perubahan aktivitas dari aktivitas yang normal. Misalnya, saya menyadari bahwa kuliah sambil bekerja itu bukanlah hal yang sederhana. Terutama kalau kerjanya bukan part time ya, kerjanya full time ya. Jadi kerja full time tapi juga kuliah full time, itu jelas berbeda situasinya. Saya juga kerja sih waktu kuliah, tetapi saya kerjanya part time. Jadi saya menjadi guru les untuk privat gitu ya, untuk siswa SMA. Seminggu hanya 2 kali, hanya satu kelompok, karena kelompoknya lebih besar sih, berapa? 3 gitu paling satu kelompok. Dan saya juga menjadi asisten dosen, asisten laboratorium juga. Jadi itu pekerjaannya saya jalani. Tentu saja dengan mode seperti ini saya mesti membagi waktu. Nah, sama ketika Anda itu kuliah sambil kerja, kemudian memutuskan oke, kayaknya saya mesti ganti modelnya, jangan kerja full time, ganti kerja part time, atau bahkan mungkin resign sama sekali. Kemudian performa Anda membaik. Apakah ada hubungannya? Nah, itu dipikirkan. Kalau Anda dulu adalah seorang aktivis gitu ya, yang sibuk rapat sana rapat sini, merencanakan berbagai kegiatan, ketemu dengan dosen dan sebagainya, kemudian sulit untuk meluangkan waktu untuk belajar, kemudian sudah mulai mengurangi kegiatan dan bisa punya waktu luang untuk belajar lebih banyak, ternyata performanya membaik. Kalau tidak duduk dipikirkan, kadang tidak ketemu seperti itu. Dan buat para aktivis ya, tips dari saya, jangan
Jangan benar-benar meniadakan aktivitas Anda sebagai seorang aktivis. Tambah stres nanti. Saran saya, kurangi saja gitu ya, tapi tetap punya aktivitas. Karena itu sebagai sebuah bumbu yang memberikan variasi ketika Anda belajar. Hal lain, dulu punya pacar, sekarang jomblo. Ini juga kadang sebuah sebuah keuntungan. Karena kalau dulu punya pacar, pacarnya posesif, waktu belajarnya sangat terbatas. Setelah jomblo, menemukan waktunya lebih banyak, waktu luangnya, bisa punya waktu lebih banyak untuk belajar, dan mungkin performa Anda membaik gara-gara itu. Gitu. Atau dulu fokusnya belajar. Kalau bisa tidak perlu istirahat karena waktunya terbatas. Tapi sekarang setelah memberikan waktu belajar, ada istirahatnya, kok jadi lebih baik ya? Nah, ini perubahan-perubahan aktivitas yang dilakukan yang bisa memperbaiki performa Anda di dalam kuliah. Ya, sekali lagi, kita tidak akan bisa menemukan hal seperti ini ketika tidak duduk untuk memikirkan, mengevaluasi apa yang sedang terjadi. Kalau perhatikan di belakang ada banyak orang menjual barang-barang. Ini adalah barang-barang bekas, cukup populer di Finlandia. Orang itu membeli barang bekas. Bukan hanya furniture, tapi juga baju mereka beli bekas, alat dapur juga beli bekas, walaupun juga ada yang beli baru. Nah, gitu ya. Kita lanjutkan. Mungkin juga ada faktor luar yang mempengaruhi pola belajar Anda. Misalnya dulu kos, sekarang cukup umum ya, satu bangunan didedikasikan buat kos. Isinya berapa? 40 orang, isinya berapa? 30 orang, 20 orang, seperti itu. Dan rata-rata pemilik kosnya tidak tinggal di situ. Jadi suasananya tidak benar-benar dapat dikendalikan dengan baik, terutama ketika adanya dalam musiknya keras, kemudian mungkin bertengkar atau apa gitu ya, sulit. Tapi ketika Anda pindah kos gitu ya, ke tempat kos yang penghuninya tidak banyak, 3 atau 4, tinggalnya bersama dengan pemilik rumahnya, seperti itu, mungkin situasi ini juga bisa memberikan kontribusi terkait dengan performa yang membaik tadi. Jadi apakah itu terjadi juga gitu ketika Anda pindah kos ternyata performa Anda membaik? Kemudian kalau kita melihat gitu ya, bagaimana, apakah Anda juga mengalami perubahan dalam ruang lingkup pertemanan gitu ya? Dalam berteman, saya sangat menyarankan setiap orang untuk memilih teman yang baik, memilih teman yang membawa pengaruh yang positif, memilih teman yang bisa mendukung perubahan ke arah lebih baik, memilih teman yang memang sama-sama mau berkembang, sama-sama mau belajar. Karena seperti dikatakan di Alkitab, gitu, tulisnya begini, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jika Anda punya kebiasaan yang baik, tapi salah pergaulan, bisa jadi Anda akan meninggalkan kebiasaan baik Anda. Dan mungkin gitu ya, ketika ada perubahan circle pertemanan ini, maka Anda bisa belajar lebih baik, Anda bisa memahami lebih baik lagi, sehingga performa Anda pun bisa meningkat. Mengevaluasi saat performa buruk itu adalah hal yang baik. Artinya ide besarnya adalah bagaimana kita ini bisa memperbaiki diri, bagaimana kita ini bisa mengubah yang buruk tadi menjadi lebih baik. Tetapi kita juga perlu mengevaluasi diri saat performa itu membaik. Jadi keseimbangan gitu ya, keseimbangan ini membuat kita itu bisa tuh makin dewasa. Artinya ketika ada hal yang buruk, berarti ada sesuatu yang mesti saya perbaiki supaya saya itu bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Tetapi ketika performa saya itu membaik, saya juga perlu mengevaluasi apa toh gitu ya yang saya mesti kerjakan untuk mempertahankan performa saya tadi. Nah, sebenarnya ini juga hal yang umum terjadi dan tidak hanya penting dalam dunia akademik.
tetapi dalam dunia kerja. Ketika Anda dipercaya mengerjakan sebuah proyek tertentu, kalau misalnya Anda kerja sendiri begitu, kemudian hasilnya buruk, Anda evaluasi, kemudian bisa memperbaiki. Setelah itu bisa baik, gitu performanya membaik, terus Anda harus punya mindset, gitu pola pikir bahwa saya mesti mempertahankan performa ini, gitu. Makanya duduk mesti dievaluasi. Jika Anda kerja ikut orang, gitu ya, kerja ikut sebuah kantor misalnya, kemudian diberi kepercayaan untuk mengerjakan sebuah proyek besar, dipercaya menjadi seorang pimpinan proyek misalnya, kemudian hasilnya itu baik, bosnya puas begitu sehingga Anda tuh dipromosikan misalnya demikian, ini juga perlu dievaluasi. Hal apa yang dikerjakan ketika memimpin tim, ketika bersama-sama mengerjakan proyek-proyek itu gitu ya. Jadi bukan sekedar urusannya dunia akademik saja, tetapi kita juga bisa pakai gitu ya untuk digunakan di dalam dunia kerja. Saat saya bertemu dengan mahasiswa ketika awal semester, karena memang ada kewajiban begitu ya untuk merencanakan perkuliahannya, maka saya selalu menanyakan hal yang sama kepada mereka. Jika nilai IP mereka turun dari semester yang lalu, maksudnya gini, kalau turunnya misalnya 0,1 begitu, saya tidak terlalu peduli. Kalau turunnya itu turun 1, turun 0,8 begitu. Nah, biasanya saya akan tanya. Tetapi secara umum saya pasti akan tanya gitu ya. Apa yang berubah terkait dengan hidup, terkait dengan kebiasaan, terkait dengan gaya belajar dan sebagainya, sehingga gitu ya performa kamu di semester lalu gitu ya itu membaik atau memburuk dari 2 semester sebelumnya. Itu pertanyaan standar yang selalu saya tanyakan, sehingga buat mahasiswa baru yang baru pertama kali merencanakan studi bersama dengan saya, maka ada cukup banyak yang belum siap gitu ya untuk menjawab hal ini. Biasanya yang tidak siap itu adalah mereka yang nilainya membaik. Kalau nilainya buruk biasanya mereka sudah tahu, karena secara umum memang orang sangat memperhatikan dengan seperti ini gitu ya. Dan buat mereka gitu ya, mereka yang tidak menyiapkan jawaban terkait dengan situasi yang membaik, terkait dengan performa yang membaik tadi, ya merencanakan itu tetap dijalankan, tetapi saya akan panggil mereka minggu depan. Karena ini menjadi sebuah evaluasi yang penting yang perlu dilakukan supaya seseorang itu bisa belajar gitu ya, belajar dan mendapatkan manfaat dari pertanyaan tadi. Dan beberapa mahasiswa yang sudah lulus, sudah alumni, gitu, kemudian mereka bekerja, mereka mengatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan model begini gitu ya, mengapa membaik, mengapa memburuk itu menjadi sebuah pertanyaan yang men-trigger pemikiran mereka juga saat mereka bekerja. Saya bersyukur untuk hal ini yang bisa menolong mahasiswa bahkan setelah mereka lulus gitu ya, untuk terus mengembangkan diri, terus belajar, tidak berhenti untuk memperbaiki diri. Kalau sudah baik pun bagaimana mereka bisa mempertahankan performanya, itu yang mereka lakukan. Jadi dari kawasan Lopula di mana ada hari bunga Hokkien Taifa, saya menyampaikan materi hari ini. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menginspirasi, semoga bisa menolong sahabat juga buat yang performanya membaik untuk bisa mempertahankannya. Sampai jumpa.